Shalom, bersama saya Pendeta Vera Beno. Kita berjumpa di channel Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan dalam perenungan di saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami hendak mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar penuntun bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup kami. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, lalu karuniakan kepada kami hikmat-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki dan terang di jalan kami, untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus firman yang hidup. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terambil dari kitab Sefanya pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian: seruan untuk bertobat sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingatkah sahabat Klavos dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Share lagu ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Share lagu ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua hanya sementara. Pada waktu itu tiba, atau pada saat hari Tuhan itu tiba, semua seperti sekam yang ditiup angin. Karena itu waktu yang sementara ini janganlah disia-siakan dengan cara hidup yang tidak taat kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini banyak orang percaya selalu berbangga dengan status sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Apalagi hidup di atas tanah yang telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu selalu berpikir bahwa otomatis kehidupan ini sudah diberkati oleh Tuhan dan tentunya pada saat akan diselamatkan. Dan itu sebenarnya tidak salah. Namun hal yang kita lupakan dan sering terabaikan, yaitu wujud sebagai anak-anak Tuhan yang harus dinyatakan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar umat Tuhan itu harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, agar supaya menjauh dari kesombongan, keangkuhan. Ya, Tuhan juga menghendaki agar umat Tuhan itu hidup dalam kerendahan hati, seperti yang diserukan atau dikumandangkan oleh Nabi Sefanya dalam bagian firman Tuhan ini. Dengan demikian, sikap keadilan itu juga dapat ditegakkan atau harus ditegakkan sebagai anak-anak Tuhan. Orang akan hidup tidak hanya mencari keadilan, tapi juga harus mengupayakan keadilan itu sendiri sebagai tanda dia mengasihi dan juga menghormati Tuhan sebagai yang maha adil, sebagai yang maha kuasa, atau sebagai yang maha benar. Hidup yang Tuhan sudah berikan ini, kita diingatkan untuk bagaimana kita harus menggunakannya dengan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, hal-hal yang harus berdampak bagi orang lain, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjadi berkat, sehingga pada saat Tuhan datang kembali atau waktu hari Tuhan itu tiba, Bapak Ibu, Saudara, sahabat Klavos yang berbahagia, kita semua akan diberkati oleh Tuhan, ataupun kita akan menjadi bagian dari orang-orang pilihan Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Hari ini kami pun diingatkan kembali untuk bagaimana seharusnya kami hidup. Karena tanpa kami sadari, hidup itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Waktu yang begitu tiba-tiba atau secara tepat, Tuhan Engkau datang tanpa kami ketahui. Karena itu setiap waktu yang Tuhan sudah kasih untuk kami ini, harusnya kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang bisa berdampak, hal-hal yang menjadi berkat.
supaya pada saat Tuhan Engkau datang kembali, hidup kami tidak hanya terberkati seperti yang saat ini kami alami, tapi kami pun tentu akan diselamatkan. Bapa yang baik, berkati kami lewat firman yang telah kami dengar. Lalu Tuhan pun memberkati setiap kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Klavos Sukacita yang boleh mendengarkan taburan kebenaran firman Tuhan, yang selalu ada mau senantiasa bertumbuh di dalam firman-Mu. Tuhan, Engkau mau memberkati. Lalu Tuhan menjamah setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam kehidupan mereka dengan beban-beban pergumulan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa ada bagi mereka, supaya pada akhirnya kami percaya bahwa dalam pengiringan kami untuk mengikuti Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan, maka semua tidak akan sia-sia. Tuhan selalu ada bagi kami. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba pun berdoa, Tuhan memberkati siaran ataupun channel Klavos Sukacita ini, supaya terus ada untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang terus setia untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pula bangsa dan negara, pemerintah yang ada di pusat sampai di daerah kami masing-masing, dengan hikmat roh takut akan Tuhan yang dianugerahkan, sehingga dengan demikian maka penyertaan Tuhan yang menaungi setiap hamba-hamba-Mu ini dapat menyatakan kasih, tapi juga kedamaian, kesejahteraan boleh tercipta, lalu di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami, ini syukur kami, hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.